Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kita pada hari ini boleh ada dalam kasih dan anugerah-Nya. Sebelum kita akan melakukan kegiatan, aktivitas yang Tuhan percayakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Waktu istirahat kami telah kami lewati di dalam penyertaan-Mu. Dan bukanlah satu kebetulan atau karena kuat gagah manusia yang begitu terbatas kami boleh ada di hari ini. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan dan juga karena campur tangan Tuhan. Dan biarlah kami saat ini juga waktu ini yang Tuhan berikan kami dapat berdiam diri di depan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan kerendahan hati dan tidak lupa untuk melakukannya. Dan kembali ini semua juga tidak lepas daripada kemurahan Tuhan. Keberadaan kami manusia berdosa Tuhan ampuni. Nah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami tak berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya dasari dari kitab Mazmur nomornya yang ke-47. Ada 10 ayat tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ayat ke-7. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Ayat 9, Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Saudaraku, Mazmur 47 merupakan mazmur pujian yang meninggikan Allah sebagai Raja. Tujuan utama mazmur ini adalah menggugah hati umat Tuhan untuk memuji dan memuliakannya. Pemazmur rindu agar umat Allah, termasuk kita semua, menyadari bahwa Tuhan adalah Raja yang layak disembah dengan penuh hormat dan sukacita. Saudaraku, penekanan mengenai Allah sebagai Raja terlihat dari pengulangan kata Raja pada ayat yang ketiga, ayat 7, 8, dan 9. Allah digambarkan sebagai Raja yang besar, Raja atas seluruh bumi, dan pribadi yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Tidak ada satu pun tempat di dunia ini yang berada di luar kuasanya. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa Allah adalah Raja di atas segala raja yang memiliki kuasa dan kebesaran yang tidak tertandingi. Jemaat sekalian menyadari kebesaran Allah tersebut, pemazmur datang kepada Tuhan dengan penuh antusiasme dan sukacita. Ia memahami bahwa pribadi yang dipuji adalah Allah yang maha besar dan maha kudus. Oleh sebab itu, penyembahan kepada Tuhan tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan dengan sikap hormat, kagum, dan takut akan Dia. Melalui mazmur ini, kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan ibadah kita. Apakah selama ini kita datang beribadah dengan hati yang antusias dan penuh sukacita? Apakah saya dan saudara masih memiliki rasa kagum, hormat, dan takut kepada Allah saat memuji dan menyembahnya? Jemaat sekalian, cara kita memandang dan memahami Allah akan sangat mempengaruhi sikap kita dalam beribadah kepadanya. Jika kita sungguh menyadari bahwa Allah adalah Raja yang maha kuasa, maha besar, dan maha kudus, maka seharusnya saya dan saudara datang kepadanya dengan hati yang hormat, takut akan Tuhan, dan penuh sukacita. Selain mendorong kita untuk menyembah Tuhan dengan benar, pengenalan akan Allah sebagai Raja juga membawa penghiburan dan rasa aman bagi umatnya. Kita tidak perlu hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, sebab Allah adalah Raja yang berkuasa, setia, dan senantiasa membela umat yang dikasihinya. Dalam Roma 8 ayat 31 tertulis, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan. Dan hanya di dalam Dia kita memiliki jaminan kemenangan. Jemaat sekalian, di tengah kehidupan yang penuh pergumulan, masalah, dan tantangan, marilah kita datang kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan pengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Sebagai Raja dan Juru Selamat, Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Sebagaimana tertulis dalam Matius 11 ayat 28.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat sekalian, di samping kita menikmati janji pelindungan dan kemenangan dari Allah yang adalah Raja, perlu diingat bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada dunia. Karena itu, janganlah jemu dan lelah dalam menjadi saksi Kristus. Melalui kesaksian hidup kita, semakin banyak orang mengenal dan memuliakan Tuhan sebagai Raja atas seluruh bumi. Kiranya pengenalan kita akan Allah sebagai Raja mendorong kita hidup dalam ketaatan, penyembahan, dan keberanian menjadi saksinya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama, sungguh kami menghidupinya, di mana kami betul-betul memandang Engkau sebagai Raja yang maha kuasa, maha besar, dan maha kudus. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kami sehari-hari yang kami jalani, biarlah kami lakukan dalam bentuk penyembahan kami kepada Tuhan, penuh hormat dan sadar bahwa kehidupan kami sebagai warga kerajaan surga, kami juga tidak lupa untuk mematuhi apa yang sudah Tuhan perintahkan sebagai Raja yang agung dalam kehidupan kami. Memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.